Dunia Arab diserang oleh Republik Islam Iran, dari Kuwait hingga Bahrain hingga UEA. Dan apa yang dikatakan dunia Barat tidak banyak, tapi Timur Tengah punya banyak pandangan soal ini, dan kita akan membahasnya di sini, di Our Middle East. Khalid, ini benar-benar situasi yang sangat eksplosif di Timur Tengah. Dan orang-orang tidak benar-benar tahu, Anda tahu, bagaimana menanggapi fakta bahwa Iran membom negara-negara tetangga Arabnya jauh lebih banyak daripada yang mereka lakukan terhadap Israel. Karena dengan Israel mereka tahu mereka akan dihancurkan. Amerika Serikat, mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa terhadap mereka. Lalu Anda benar sekali mengatakan bahwa tidak ada yang memperhatikan hal itu, dan tidak ada yang membicarakannya. Dan yang saya maksud adalah serangan-serangan oleh Iran terhadap sekutu Arab pro-Barat Amerika. Diam inilah yang membuat rezim Iran semakin berani dan membiarkannya terus melakukan hal ini. Sudah menjadi hal yang biasa bagi kami untuk bangun di pagi hari dan mendengar, Anda tahu, Bahrain dibom, Kuwait dibom, Uni Emirat Arab diserang oleh drone, dan Arab Saudi juga. Dan seolah-olah Anda tahu ini adalah sesuatu yang normal dan diterima. Ini seharusnya tidak diterima. Ini salah. Mereka adalah sekutu Arab Amerika, dan setiap serangan terhadap mereka, terhadap masing-masing negara ini, semakin merusak kredibilitas Amerika di Timur Tengah. Dan kabar baiknya adalah bahwa hal ini memperkuat posisi Israel, karena inilah yang selalu dikatakan Israel, bahwa tidak ada kesepakatan dengan rezim Iran yang bisa membawa stabilitas ke Timur Tengah. Rezim Iran sangat berbahaya. Ini bukan hanya menjadi ancaman bagi Israel, tetapi juga bagi Amerika Serikat dan sekutu Arab Amerika. Dan sekarang yang bisa dilakukan Israel hanyalah duduk dan menyaksikan serta berharap bahwa komunitas internasional, khususnya pemerintahan Trump, akan sadar dan melihat bahwa rezim ini adalah rezim yang sangat berbahaya. Ini adalah rezim yang sangat bertekad. Ini adalah rezim yang sangat bertekad untuk mencapai tujuannya. Ini adalah rezim yang merasa dirinya menang. Ini adalah rezim yang merasa telah mengalahkan Amerika Serikat dan seluruh dunia setelah perang baru-baru ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Khalid, bukankah luar biasa bahwa ada beberapa juta Muslim dan lebih dari 1 juta orang Arab yang tinggal di Amerika Serikat? Kamu tidak melihat apa-apa. Tidak ada demonstrasi, tidak ada protes, tidak ada kemarahan di kalangan Arab dan Muslim di Amerika Serikat ketika negara-negara Arab dan Muslim diserang oleh rezim Syiah Persia ekstremis. Itu juga poin yang menarik. Jadi bukan berarti orang Arab dan Muslim yang tinggal di Amerika Serikat dan di Barat tidak peduli dengan negara mereka. Mereka tidak peduli dengan rezim mereka. Mereka tidak merasa sejalan dengan rezim tersebut. Dan ironisnya, mereka justru menentang pendekatan pro-Barat dari rezim itu. Mereka menentang atau tidak suka kenyataan bahwa rezim-rezim ini berafiliasi dengan Amerika Serikat, tempat mereka tinggal. Dan ini selalu menjadi salah satu ironi terbesar dari seluruh situasi ini. Anda akan menemukan bahwa banyak dari orang Arab dan Amerika ini, mereka duduk di sana. Mereka telah melarikan diri dari negara mereka. Mereka berimigrasi dari negara mereka karena kesulitan ekonomi yang parah, karena kediktatoran, karena tidak adanya pers bebas, karena tidak adanya demokrasi. Tapi ketika mereka tiba di Amerika Serikat, mereka tidak peduli. Mereka tidak melakukan apapun untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan berbicara serta kebebasan media di negara mereka sendiri. Dan mereka hanya bersikap netral. Dan yang lebih parah, seperti yang saya sebutkan, dalam banyak kasus mereka bahkan menjadi ekstremis. Dan mereka menentang fakta bahwa para penguasa dan pemerintah mereka berpihak pada Barat. Dan seperti yang Anda tahu, itu poin yang sangat bagus yang Anda angkat. Dan saya pikir Anda tahu, sudah saatnya kita bangun. Ini seharusnya menjadi peringatan keras. Mengapa satu-satunya demonstrasi yang kita lihat di kampus-kampus dan di tempat lain di Amerika Serikat yang diorganisir oleh orang Arab, Amerika, Muslim, dan lainnya, mengapa demonstrasi-demonstrasi ini hanya ditujukan kepada Israel? Mengapa tidak ada yang bersuara? Saya tidak melihat ada protes yang benar-benar mendukung atau menentang Iran di sana. Saya tidak melihat orang-orang Kuwait, Anda tahu, para nasionalis Kuwait yang tinggal di Amerika Serikat, menyuarakan keprihatinan. Saya tidak melihat orang-orang dari Teluk yang bersuara. Tapi kalau Anda lihat, memang ada beberapa orang, tapi Anda tidak melihatnya dalam skala besar.
Negara-negara ini sedang diserang, dan sudah saatnya pemerintahan Trump serta pihak lain di Amerika menyadari bahwa ini adalah serangan yang sangat berbahaya terhadap sekutu Amerika, terhadap sekutu Arab dan Muslim Amerika di Timur Tengah. Dan jika kita membiarkan rezim Iran lolos begitu saja, ini mengirimkan pesan kepada rezim Iran dan jaringan proksi terorisnya bahwa itu tidak masalah. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Amerika Serikat terlalu lemah. Israel tidak akan turun tangan. Tidak ada yang akan datang dan membantu kalian. Kalian tahu, Barat benar-benar gagal memahami apa yang dipahami dengan sangat baik oleh orang-orang di Timur Tengah. Dan itu adalah bahwa rezim Iran sedang menang saat ini. Mereka menang karena mereka berhasil bertahan menghadapi dua kekuatan besar, kekuatan regional utama yaitu Israel, dan kekuatan global utama yaitu Amerika Serikat, kekuatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan laut. Dan mereka berhasil bertahan. Rezimnya masih utuh. Sekarang kita tidak tahu apakah Mossadegh Khamenei masih hidup atau sudah meninggal. Ada tanda-tanda bahwa dia mungkin sudah meninggal. Dan yang terbaru, omong-omong yang dibagikan kepada saya kemarin dalam panggilan telepon, latar belakang dengan Dr. Harold Rhodes, salah satu pakar besar budaya Islam, yang menyebutkan kepada saya bahwa di pemakaman di Teheran, sudah menjadi kebiasaan bagi putra almarhum untuk menulis surat atau menuliskan surat kepada ayahnya, dan dia tidak ada di sana. Nah, mereka bilang di Teheran bahwa Mustafa tidak ada di sana karena ada ancaman keamanan terhadap nyawanya. Ini benar-benar menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah putra Ayatollah, mantan Ayatollah, sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal. Dan faktanya, IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, mafia militer ini, mafia yang sangat ekstrim secara ideologis, sedang berkuasa. Tapi pada akhirnya, rezim itu tetap berdiri. Mereka punya senjata. Mereka memiliki kemampuan perang asimetris yang siap mereka gunakan. Mereka memiliki jaringan teror internasional yang paling berkembang. Dan mereka, dari segala sudut pandang, masih bertahan dan berjuang. Dan menurut saya, di banyak lini, mereka sedang menang. Kau tahu Dan, seluruh diskusi tentang apakah Mujtaba Khamenei masih hidup atau sudah mati, menurut saya itu tidak relevan. Itu sebenarnya tidak penting. Ayahnya meninggal dan rezimnya masih ada. Dan apakah dia sudah mati atau masih hidup, itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Ini bukan masalah pribadi. Ini bukan tentang Mujtaba atau tentang Ali, ayahnya. Ini tentang sebuah rezim yang telah ada selama hampir 50 tahun, sangat mengakar. Dengan akar yang sangat kuat dalam budaya Iran, politik Iran. Itu ada di sana, dan itu adalah ideologi yang sangat kuat. Kamu bisa membunuh Ali Khamenei. Kamu bisa membunuh putranya. Itu sebenarnya tidak terlalu penting karena rezimnya, fondasinya ada di sana. Dan itu sangat penting. Jadi menurut saya, seluruh diskusi ini sebenarnya tidak relevan. Itu tidak penting. Dan itu tidak akan mengubah apapun. Bahkan jika mereka mengumumkan besok pagi bahwa Mujtaba Khamenei sudah tiada, apakah menurut Anda para pemimpin Iran akan bangun dan berkata, sekarang kita harus mengubah pendekatan, Mujtaba sudah tiada. Sekarang kita akan mengakui hak Israel untuk tetap ada. Sekarang kita akan meninggalkan proksi kita. Sekarang kita akan mengambil sikap lunak terhadap Amerika. Tidak akan ada yang berubah. Saya terus mengatakan ini. Anda tahu, selama bertahun-tahun saya sudah mengatakan ini. Bagi rezim Iran dan proksi terorisnya, ini bukan soal pemimpin perorangan. Ini bukan tentang, Anda tahu, mereka tidak memandang, mereka tidak memuja para pemimpin. Seorang pemimpin pergi, orang lain datang. Rezim tetap ada, idenya tetap ada, ideologinya tetap ada. Kita melihatnya pada Hamas. Maksud saya, Israel telah membunuh sebagian besar pimpinan Hamas. Apakah itu mengubah Hamas? Tidak. Banyak pemimpin Hizbullah, termasuk Hasan Nasrallah, telah terbunuh. Apakah itu mengubah sesuatu? Itu tidak akan mempengaruhi apapun. Jadi, mari kita hentikan seluruh diskusi tentang apakah Mujtaba masih hidup atau sudah mati, dan apa implikasinya. Tidak akan ada yang berubah. Dan menurut saya, beginilah seharusnya kita menyikapi seluruh gagasan ini. Dan menurut saya, fakta bahwa Anda bernegosiasi dengan rezim seperti itu, hanya dengan bernegosiasi saja sudah menjadi kemenangan bagi rezim tersebut. Begitu Anda mulai bernegosiasi, itu berarti Anda menganggap mereka sah. Pertama-tama, Anda sedang melegitimasi mereka. Dan yang kedua, itu adalah pengakuan bahwa Anda gagal mencapai tujuan Anda di medan perang.
Pada akhirnya, Anda terpaksa duduk di meja perundingan karena Anda, Amerika dan Israel, pergi berperang untuk menghancurkan rezim ini, menghancurkan kemampuan militernya, mencegahnya memperoleh senjata nuklir. Namun, pada akhirnya, Anda tidak berhasil mencapainya. Jadi sekarang, Anda tidak hanya dipaksa untuk bernegosiasi, tetapi juga menandatangani sebuah kesepakatan. Dan kelemahan. Tepat sekali. Inilah yang tidak dipahami oleh orang Barat, bahwa saat Anda meninggalkan opsi militer dan memilih negosiasi, saat itulah mereka menang. Berhenti bilang Anda sudah menghancurkan Angkatan Laut Iran. Berhenti bilang Anda sudah menghancurkan sebagian besar rudal balistik mereka. Berhenti dan berhenti dan berhenti. Itu tidak ada artinya. Rezim Iran menang. Proksi teroris mereka menang. Sampai saat ini, saya tidak bilang mereka tidak bisa dikalahkan. Saya hanya bilang, dengan pendekatan seperti ini, Anda tahu, pakai sistem imbalan dan hukuman. Kadang bernegosiasi dengan mereka, lalu Anda tahu, tidak bernegosiasi lagi. Lalu menghentikan negosiasi, lalu bilang mereka itu pembohong, bajingan, dan sampah. Dan kebijakannya harus jelas, Anda harus tegas, Anda harus konsisten, dan jangan bilang ke kami di pagi hari bahwa Anda tahu, kita mungkin akan mencapai kesepakatan. Dan di penghujung hari, atau di malam hari, atau sore hari, bilang ke kami bahwa Anda tahu, mereka itu pembohong dan sampah. Anda sedang membicarakan bagaimana hal itu kepada orang Amerika. Ini adalah pesan untuk orang Amerika. Ini adalah pesan untuk orang Amerika. Anda harus konsisten dalam cara Anda menghadapi rezim ini. Anda tidak bisa, Anda tahu, bermuka dua. Itu tidak akan berhasil. Dengar, maksud saya, belajarlah dari rezim Iran. Belajarlah dari orang Arab. Mereka sangat jelas. Omong-omong. Mereka sangat jelas, mereka sangat konsisten, mereka tidak pernah mengubah pesan mereka. Dan kamu tahu, mereka mengatakannya apa adanya. Dan menurut saya, disinilah pemerintahan Trump, orang Amerika, dan yang lainnya membuat kesalahan. Kamu harus sangat jelas, sangat tegas, dan membuatnya, kamu tahu, jelas. Ini tujuan kami, ini tuntutan kami. Kamu harus menerimanya. Kamu tahu, kami akan membuat kesepakatan denganmu jika kamu tidak menerimanya. Ini perang sampai kami menghancurkanmu. Memang seharusnya begitu. Itu saja. Saya tidak melihat pilihan lain. Kamu tahu bagaimana seharusnya kita menanggapi rasa jijik dunia Arab sejujurnya terhadap Republik Islam ketika mereka diam-diam mendukung Israel? Apakah ini sekarang adalah momen bagi Israel? Tampaknya saat ini Israel benar-benar dianggap di bawah radar oleh negara-negara Arab, oleh tetangga Arab kita, sebagai pihak yang paling kuat di Timur Tengah. Dan menurut saya, ada peluang di sini untuk menjalin hubungan secara diam-diam. Saya pikir kesepakatan Abraham di satu sisi adalah pencapaian besar karena dua alasan. Pertama, kesepakatan itu diumumkan secara terbuka. Dan fakta bahwa negara-negara Arab mau secara terbuka dalam kondisi apapun menandatangani kesepakatan dengan Israel adalah satu hal. Pencapaian kedua dari kesepakatan Abraham adalah bahwa kesepakatan itu bahkan ada di antara negara-negara Arab sendiri. Karena kita tahu bahwa negara-negara Arab, hubungan antar negara Arab, ketegangan dan ketidaksepakatan. Dan bahkan lebih buruk dari itu. Bahkan lebih buruk atau sama saja dengan perasaan mereka secara tradisional terhadap Israel. Saya benar-benar setuju dan saya pikir ada peluang di sini. Banyak orang di Teluk, saya pikir pemikiran ini sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan hal baru. Banyak orang di Teluk mulai menyadari bahwa musuh sebenarnya adalah Iran, bukan Israel. Dan dari sana, ini membuka pintu bagi peluang untuk menjalin hubungan, koordinasi keamanan, kerjasama ekonomi, dan normalisasi antara Israel dengan lebih banyak negara. Kami semua berharap bahwa Arab Saudi akan bergabung dengan kesepakatan Abraham. Namun, sampai saat ini mereka belum melakukannya. Tapi, saya masih percaya bahwa ada peluang di sana. Banyak orang di Teluk saat ini merasa terancam. Mereka merasa rentan. Dan perasaan mereka itu memang tidak salah omong-omong. Saya bisa memahami mereka. Kita semua bisa memahaminya. Dan mereka melihat sekeliling mereka dan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar datang untuk melindungi mereka. Oke, Amerika punya, Anda tahu, kehadiran militer Amerika yang besar di wilayah itu. Tapi itu tidak cukup. Mereka memandang Israel sebagai pihak yang sangat kuat, seperti yang Anda katakan, di Timur Tengah. Sebuah negara yang bisa diandalkan. Dan saya pikir sesuatu yang baik akan muncul dari semua ini. Bahwa Anda akan melihat perluasan Abraham Accords. Tapi itu akan memakan waktu.
Jika Anda ingin memperkuat proses perdamaian di Timur Tengah, jika Anda ingin memperluas Abraham Accords, Anda perlu melemahkan dan menghancurkan musuh-musuh perdamaian. Mereka yang secara terbuka mengatakan kepada Anda, saya akan menggagalkan normalisasi antara Arab dan Israel. Mereka yang mengatakan kepada Anda, saya tidak mengakui hak Israel untuk ada. Mereka yang mengatakan kepada Anda, kami tidak menerima perjanjian damai apapun dengan Israel. Tidak ada tempat untuk Israel di Timur Tengah. Jadi, begini caranya, inilah rumusnya. Anda melemahkan, Anda menghancurkan kelompok anti perdamaian, dan itu akan memperkuat kelompok pro perdamaian di dunia Arab dan Muslim. Beginilah seharusnya orang Amerika dan Eropa memandangnya. Sangat sederhana. Khalid, bagaimana dengan aliansi keamanan Abraham? Apa itu? Pada Juli 2024, Perdana Menteri Netanyahu berdiri di depan sidang gabungan Kongres, dan dia benar-benar bertemu setelah meminta Yehiel Leider. Pada saat itu, dia belum menjadi duta besar, tapi dia akan menjadi duta besar untuk berdiri. Dia duduk dan berbicara tentang merancang ulang arsitektur keamanan regional di Timur Tengah. Dan dia mengatakan bahwa Israel memainkan peran penting dalam menciptakan apa yang dia sebut sebagai aliansi keamanan Abraham. Yang hari ini, 3 tahun kemudian, kita lihat terwujud dalam negosiasi langsung dengan Presiden Youssef Aoun dari Lebanon. Situasi di Suriah, meskipun ada subversi dan ancaman dari Turki terhadap kawasan, namun untuk saat ini situasi di Suriah lebih baik. UEA, hubungannya sudah sangat baik selama beberapa tahun. Ada kemungkinan dengan Saudi, Maroko. Apakah Anda melihat kemungkinan untuk mewujudkan visi Netanyahu pada saat itu, yaitu menciptakan arsitektur keamanan baru yang bisa kita sebut aliansi keamanan Abraham, yang berhadapan dengan Tiongkok, Rusia, dan rezim Iran? Pertama-tama, saya percaya ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Kita mendengar tentang kerjasama keamanan dan aliansi keamanan, tapi saya percaya ada lebih dari itu. Dan saya percaya lebih banyak negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel juga terlibat dalam hal ini. Dan ini adalah kabar baik. Bagaimana kita mengungkapkannya ke publik? Karena jika hal-hal ini diumumkan, itu akan menarik pihak lain untuk terlibat. Dan itu sangat baik. Ini akan mengirimkan pesan positif kepada yang lain bahwa tidak apa-apa bekerja sama dengan Israel. Israel adalah mitra, bukan musuh. Jadi, mari kita lihat bagaimana hal-hal ini berkembang. Tapi, menurut saya, itu adalah perkembangan yang sangat positif. Itu adalah sesuatu yang memang ada. Dan ironisnya, maksud saya, kita harus berterima kasih kepada rezim Iran dan jaringan terornya yang telah menyatukan semua orang, ya, karena telah membuat banyak orang Arab dan Muslim menjadi lebih dekat dengan Israel dan membantu membentuk keamanan ini. Saya pikir ini lebih dari sekedar keamanan, ini bahkan menyangkut ekonomi. Ini adalah pertukaran intelijen. Ada banyak hal yang terjadi. Dan seperti yang saya katakan, ini adalah sesuatu yang positif. Tapi agar ini berhasil, seperti yang saya katakan, Anda membutuhkan posisi yang sangat kuat dari pihak Amerika dan Eropa terhadap rezim Iran dan jaringan proksinya. Jadi, jika Anda ingin melihat aliansi ini, saya menyebutnya aliansi suci omong-omong. Ini adalah aliansi yang sangat baik. Ini adalah aliansi yang dibutuhkan Timur Tengah untuk stabilitas dan keamanan. Jika Anda ingin aliansi ini menjadi lebih kuat dan pada akhirnya diumumkan secara terbuka, Anda membutuhkan dukungan terutama dari Amerika Serikat. Saya tidak akan membicarakan orang-orang Eropa sekarang. Saya terus menyebut mereka, tapi saya merujuk pada Barat secara umum. Dan hari ini sangat penting bagaimana pemerintahan Trump atau pemerintahan Amerika Serikat menangani seluruh situasi ini. Berhentilah mengirimkan pesan-pesan kelemahan. Mulailah gebrak meja. Berhenti membuat konsesi. Bersikaplah sangat tegas. Ini satu-satunya cara untuk menghadapi para jihadis ini. Tidak ada perbedaan antara rezim Iran, Hamas, Hizbullah, Houthi, Al-Qaeda, dan ISIS. Saya memasukkan semuanya ke dalam satu kelompok. Mereka semua sangat berbahaya. Mereka semua sangat berkomitmen pada ideologi yang sangat berbahaya. Dan mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu melenyapkan Israel dan menggantinya dengan negara Islamis. Dan itu dimulai dengan Israel dan meluas ke negara-negara lain. Jadi inilah yang tidak dipahami oleh orang Barat. Musuh-musuh Israel juga merupakan musuh Amerika dan Barat.
Menariknya, kalau mengikuti apa yang Anda katakan, tidak ada perbedaan strategis yang besar antara apa yang disebut otoritas Palestina yang sebenarnya adalah wajah baru dari Fatah. Fatah yang tentu saja adalah faksi utama dari Organisasi Pembebasan Palestina. OPP yang sebenarnya menandatangani apa yang disebut Perjanjian Damai pada tahun 1993 yang pada dasarnya adalah perjanjian kerangka kerja antara Israel dan OPP. Tapi yang Anda katakan adalah bahwa secara strategis mengesampingkan beberapa perbedaan taktis yang bersifat kekerasan di antara pendekatan-pendekatan ini, pada dasarnya mereka semua sepemahaman. Kepada siapa Anda merujuk? Baik. Maksud saya, jadi jika Anda melihat seseorang seperti Mahmud Abbas, 91 tahun Barat menyebutnya sebagai pria yang cinta damai. Dia tidak menyerukan pengebom bunuh diri, tapi dia mengatakan darah Al-Aqsa akan ditebus dan akan melawan orang Yahudi. Itu berarti bahasa yang sama yang digunakan Haj Amin al-Husaini pada pergantian abad hingga tahun 1930-an ketika dia berada di Berlin bersama Nazi. Jadi menurut saya, Barat menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa jika rekan-rekan mereka memakai setelan dan dasi Brooks Brothers dan tidak berbicara, atau terlihat seperti Abu Muhammad al-Jolani, atau Osama bin Laden, atau Ali Khamenei, mereka benar-benar orang yang cinta damai. Disinilah strategi Palestina selalu sangat berhasil. Anda mengatakan kepada orang Barat apa yang ingin mereka dengar, dan orang Barat langsung menerima Anda dan merogoh, Anda tahu, kantong dan dompet mereka, dan berkata, ini uangnya. Dan otoritas Palestina tidak berbeda. Yasser Arafat menggunakan siasat itu. Dia belajar bahwa jika Anda mengatakan hal-hal yang tepat kepada orang Amerika dan Eropa, Anda tahu, kas bank Anda akan, ya, Itu bagus untuk bisnis. Ya, itu sangat bagus untuk bisnis. Dan memang, Anda tahu, dia menjadi salah satu orang Palestina terkaya di dunia, jika bukan salah satu orang Arab terkaya. Dan Mahmud Abbas menempuh jalan yang sama. Tapi ada 2 poin penting di sini, bahwa otoritas Palestina saat ini sangat tidak relevan. Tidak ada yang menganggap mereka serius. Mereka sangat lemah. Mereka hampir korup. Maaf, mereka sangat korup dan hampir bangkrut. Secara finansial, mereka tidak membayar. Itu karena negara-negara Eropa dan Amerika telah menghentikan pembayaran tahunan mereka. Karena pembayaran kepada keluarga para tahanan dan kebijakan bayar untuk membunuh, kebijakan bayar untuk membunuh dan semua itu. Tapi seperti yang saya katakan, otoritas Palestina sangat lemah, tidak relevan, tidak ada yang menganggap mereka serius. Sebagian besar warga Palestina ingin Mahmud Abbas mundur. Mereka tidak dianggap sebagai alternatif yang layak untuk Hamas. Sebenarnya, Hamas sangat populer karena korupsi dan pemerintahan buruk otoritas Palestina. Itu memang selalu menjadi situasinya, tapi orang-orang Barat tidak mau mendengarkan. Asumsi di Barat adalah, kalau Mahmud Abbas tidak terlibat dalam terorisme dan dia mengatakan hal-hal yang benar, maka itu bagus. Dia adalah mitra perdamaian. Tidak, dia bukan mitra perdamaian. Pertama-tama, karena dia tidak punya kredibilitas di antara rakyatnya sendiri. 91 tahun, dia sudah memasuki tahun ke-21 dari masa jabatan 4 tahun. Dia terpilih pada Januari 2005. Dia masih di sana. Sekarang dia sedang mempersiapkan putranya untuk menggantikannya, Yasser Abbas. Dan yang kedua, maksud saya Mahmud Abbas, oke? Dia mengatakan hal-hal yang bagus dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Arab, pesannya benar-benar berbeda. Pesan dalam bahasa Arab yang keluar dari Mahmud Abbas dan otoritas Palestina, serta media otoritas Palestina dan, Anda tahu, para pemimpin lainnya sangat negatif. Mereka terus memandang Israel sebagai musuh. Israel tidak digambarkan sebagai mitra perdamaian yang potensial. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh mengkritik Israel, tetapi apa yang dilakukan otoritas Palestina dan yang lainnya adalah mendelegitimasi Israel dan mendemonisasi orang Yahudi sampai pada titik di mana otoritas Palestina bahkan tidak bisa terlihat berbicara dengan orang Israel. Jadi kita terus berputar dalam lingkaran setan ini. Ada seorang anggota baru terpilih dari Dewan Revolusioner Palestina yang kebetulan adalah putri dari Saeb Erekat, sang negosiator. Maksud saya, mantan negosiator, dia melakukan kejahatan besar di mata banyak warga Palestina baru-baru ini. Dia berkata, untuk memasarkan narasi Palestina, saya pikir kita harus mengarahkan pesan kita kepada publik Israel. Dan sekarang, dia dituduh mempromosikan normalisasi. Dia dituduh sebagai pengkhianat.
Beberapa orang menyerukan agar dia dipenjara. Dia harus ditangkap. Dan yang dia lakukan hanyalah mengatakan bahwa mungkin kita sebaiknya berbicara kepada publik Israel. Dia tidak pernah mengatakan, ya, saya ingin membuat konsesi. Dia tidak pernah mengatakan, saya percaya pada hak Israel untuk ada. Dia sebenarnya mengatakan sesuatu yang, ya, baik untuk rakyat Palestina. Mari kita bicara langsung kepada publik Israel. Tidak ada yang salah jika kita ingin meyakinkan, karena kita perlu membujuk mereka. Ini hanya menunjukkan sejauh mana radikalisasi sejarah Palestina. Dan siapa yang bertanggung jawab atas ini? Mahmud Abbas dan otoritas Palestina. Mereka tidak mengubah pesan mereka. Retorika mereka sangat-sangat buruk. Itu sangat anti-Israel. Dan inilah yang pada akhirnya mendorong warga Palestina ke pelukan Hamas dan para jihadis. Ya, ini benar-benar pelajaran tentang budaya Timur Tengah yang sedang kita bicarakan di sini. Sekarang kita kembali ke isu Iran. Tampaknya memang tidak ada pilihan lain selain menghancurkan, membongkar rezim Republik Islam. Trump sedang melakukannya sekarang dengan menyerang pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Teluk Persia, Selat Hormuz, Teluk Oman. Jika Anda melihat serangan di pelabuhan Bandar Abbas, Bushehr, semua ini, dan sekitar 6 titik lainnya, bahwa dia ingin mencekik mereka secara ekonomi maupun militer dan mencegah mereka mengambil tindakan nyata terhadap selat tersebut. Jadi saya rasa kita bisa menyebutnya sebagai strategi selat ala Trump jika Anda mau. Menurut Anda, seberapa efektifkah itu dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi? Mereka sudah mengebom angkatan laut hingga hancur lebur. Mereka sudah mengebom apapun yang tersisa dari angkatan udara, tapi rezimnya masih tetap berdiri. Apakah ada argumen yang mengatakan bahwa Anda benar-benar bisa menekan mereka, mencekik mereka secara ekonomi, sehingga bisa menyebabkan kehancuran atau keruntuhan dari dalam? Lihat Ben, menurut saya, Anda tahu, saya bukan seorang ahli strategi militer atau pakar. Anda bisa menghancurkan angkatan laut. Anda bisa menghancurkan sebanyak mungkin pangkalan militer yang Anda mau. Pada akhirnya, itu akan memakan waktu. Dan satu-satunya cara untuk membawa perubahan rezim adalah dengan melemahkan rezim sampai pada titik di mana rakyat Iran biasa merasa cukup percaya diri untuk bangkit melawan rezim ini. Ini satu-satunya cara. Anda ingin rakyat Iran yang mengambil alih. Jadi menurut saya, Anda tahu, oke, Anda menghancurkan kemampuan militer mereka. Anda perlu memperkuat sanksi ekonomi terhadap mereka. Tetapi itu membutuhkan waktu. Yang membuat saya khawatir adalah saya masih belum melihat, Anda tahu, kekuatan lokal yang maju dan mengatakan kami ingin, Anda tahu, memberontak melawan rezim ini. Kami ingin melakukan kudeta. Tidak ada tanda-tanda itu. Dan itu membuat saya khawatir. Orang Kurdi sudah siap untuk melakukannya, tapi yang saya pahami adalah Amerika memberikan tekanan karena Turki untuk menggagalkan seluruh inisiatif itu. Itu sebenarnya terjadi di Irak Utara, di wilayah otonom Kurdi, dan ada ribuan orang Kurdi bersenjata di perbatasan Iran-Irak. Mereka sudah siap untuk memulai dengan harapan bisa menciptakan efek domino di dalam Iran, tapi sayangnya itu tidak terjadi. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah berharap bahwa tekanan militer dan tekanan ekonomi terhadap rezim Iran akan melemahkannya. Sampai pada titik di mana suatu hari nanti kita akan melihat rakyat Iran turun ke jalan secara massal. Dan akhirnya melakukan kudeta terhadap rezim ini dan menggantinya. Saya tidak melihat ada alternatif lain. Saya tidak melihat cara lain untuk menyingkirkan rezim ini saat ini. Jadi tekanan militer harus ditingkatkan. Itu satu-satunya cara. Tekanan ekonomi juga harus ditingkatkan dan jangan mengirimkan pesan yang saling bertentangan. Suatu hari Anda ingin menandatangani kesepakatan dengan mereka. Lalu Anda tidak ingin menandatangani kesepakatan dengan mereka. Kemudian Anda bilang kesepakatannya batal demi hukum. Tidak bisa seperti itu. Anda harus konsisten ketika berurusan dengan para teroris ini, dengan para jihadis ini. Karena ini satu-satunya cara untuk memenangkan kepercayaan rakyat Iran dan orang-orang lain di Timur Tengah yang menentang rezim Iran dan proksinya. Itulah dia, konsistensi, keteguhan, Kejelasan. kejelasan, keteguhan, dan kesabaran strategis. Tentu saja. Itulah situasi Timur Tengah hari ini. Itulah strategi yang harus diadopsi terhadap Republik Islam. Itulah yang dipahami oleh Timur Tengah, mayoritas Muslim Arab di Timur Tengah.
Dan saya pikir Israel juga jauh lebih memahaminya. Maksud saya, Israel telah berperang tanpa henti, terlepas dari orang-orang yang menentang Perdana Menteri dan menentang, ya, Israel dalam perang tersebut. Tapi inilah cara untuk bertahan hidup dan berkembang di wilayah ini, di mana perang tanpa akhir adalah hal yang biasa, bukan pengecualian. Baiklah, Khalid Abu Tameh, waktu kita sudah habis untuk episode luar biasa Our Middle East, Al-Sharq Al-Awsat Lana ini. Dan saya menantikan episode berikutnya secepatnya. Terima kasih, Dan. Terima kasih.